rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan
menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tulung padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tulung padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tulung padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tulung padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kerinduan untuk memuji memuliakan Tuhan pada hari ini. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita memulai bulan yang baru ini dengan melakukan pengakuan iman GBI. Mari sama-sama kita nyatakan. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Tetap berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu Tuhan kembali sujud menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Seraya mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus,
Kami yang hadir di tempat ini mau membawa hati kami. Kami yang hadir di tempat ini rindukan kasih jamaah Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami yang datang ketika kami pulang nantinya. Kami beroleh berkat. Kami beroleh pemulihan yang luar biasa. Hidup kami terperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jalannya ibadah ini Tuhan Yesus kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar jadi sesuai dan seturut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang terutama dan segala-galanya dalam hidup kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu sungguh indah, rencana-Mu indah bagiku, di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
rencanamu yang paling indah Tuhan. Rencanamu indah bagiku, di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. setiap hati kami Tuhan Yesus. Selama hidup selalu mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi Kaulah Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian setiap kami Tuhan Yesus. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Kau jamah hatiku, Kau pulihkan hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Masih dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Oh Yesus, ya Yesus. Ini ungkapan hati setiap kami Tuhan Yesus. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku mengasihimu, memuliakan. Mari sekali lagi. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, 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 amin. Di dalam hidupku, oh Yesus Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup.
ingin memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Apakah kau payah mencari saya? Sama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Tuhan Tuhan. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melilit hidupku. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala dosa jadi suka. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Sama-sama. Tak pernah Dia janji akan tiada. Dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melanda, serahkan pada Yesus segala beban yang melilit hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka jadi suka. Kita adalah umat-umat yang menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Segala beban yang melilit hidupku. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka jadi sekali lagi. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melilit hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka jadi suka. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Pada kaki Yesus, pada kaki Yesus. Sekali lagi, pada kaki Yesus serahkanlah. Pada kaki Yesus serahkanlah. Haleluya. Kita diberkati oleh pujian ini, amin.
kita akan lanjut ke lagu yang kedua. Namun sebelumnya boleh Bapak Ibu salam kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Depan belakang katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, sama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari kami rasakan Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami lagi sama-sama. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, yaitu, mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Monarchianisme, dinamis, adopsianisme. Theodotus tahun 1090 menganggap Yesus Kristus hanyalah manusia biasa. Ia menjadi anak Allah melalui proses adopsi yang terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, Allah Bapa mengadopsinya dan memberinya kuasa. Akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang membawa adik kecil di ibadah pagi hari ini, boleh mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud di lantai dasar untuk mendapatkan pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun tantangan persoalan dalam kehidupan kami belum selesai, tapi kami percaya ada Tuhan yang terus memegang tangan kami, yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, yang selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa,
Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia. Boleh jemaat saja katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak, hanya Kau yang punya kuasa dalam kehidupan ini Tuhan. Tantangan persoalan boleh datang bertubi-tubi, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Yesus yang dapat kami andalkan dalam kehidupan ini. Thanks Lord. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih kami mau terus percaya kepadamu Tuhan, tetap percaya
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus Tuhan kami. Apapun gunung itu tak berpindah, tetap percaya bahwa Kau yang punya kuasa Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sembahnya buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami memuji nama Tuhan karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu, dan kami mau membuka hati, mata, fokus pendengaran kami hanya untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini, baik yang berbicara di depan maupun yang mendengarkan Tuhan. Biar isi hati-Mu disampaikan pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan. Selamat memasuki bulan kasih. Ya, atau disebut dengan bulan Valentine, karena ini bulan Februari. Nah, puji Tuhan, kita masuk di bulan ini dan saya yakin percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin kalau dibilang masalah tidak ada, pasti ada. Apalagi kadang-kadang, bagaimana kabarnya? Luar biasa, padahal sedang gak luar biasa, padahal sedang biasa-biasa aja. Tapi luar Tuhan kita yang luar biasa, yang setuju katakan amin. Ya, keadaan kita boleh tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Tema yang diambil adalah kasih mula-mula. Sama-sama katakan kasih mula-mula. Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya tidak ada sama sekali istilah kasih mula-mula dalam Alkitab yang kita baca. Alkitab yang kita baca itu memberitahukan sebenarnya kasih yang semula. Apa bedanya, nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi bukan kasih mula-mula tetapi kasih yang semula. Mari kita buka bersama-sama dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, lalu kemudian lanjut sampai nanti ayat yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, ayat yang ke-7 kita akan membaca secara bersama-sama. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2.
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. 6. Sama-sama 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang kita baca, perikop yang kita baca, ini adalah salah satu ya dari cerita mengenai Yohanes Pembaptis yang mendapatkan surat lalu kemudian dikirim kepada 7 jemaat. Nah, ke-7 jemaat ini ada salah satunya yaitu Efesus. Ada juga Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Efesus adalah jemaat yang pertama yang disebutkan di sini. Ya. Dan sifatnya ini betul-betul adalah sifat yang teguran dari Tuhan. Nah, nanti kalau begini, saya disclaimer dulu di awal. Pada saat nanti kita berbicara tentang jemaat, itu tidak hanya berbicara tentang institusi gerejanya, tetapi kita sebagai gereja Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, waktu kita nanti berbicara tentang jemaat di Efesus, itu tidak hanya berbicara tentang institusi, tetapi itu berbicara tentang pribadi kita. Ya. Nah, anehnya menarik begini. Hampir di semua surat-surat yang Yohanes tulis, itu ada kemudian yang pertama dikasih tahu dulu keunggulannya apa. Dikasih tahu keistimewaannya suatu jemaat itu apa. Lalu kemudian diberikan teguran. Jadi ada teguran dan ada pujian. Hanya beberapa jemaat aja yang gak ada tegurannya. Tapi hampir semua jemaat, mayoritas dari 7 jemaat ini dikasih dulu pujian lalu kemudian ditegur. Ya. Jadi semacam kalau saya katakan apa yang kita baca nanti di kitab Wahyu 2 sampai pasal 2 dan ketiga. Itu semacam audit forensik, saya pinjam kalimat dari ekonomi. Itu semacam audit yang dilakukan oleh Tuhan melihat kondisi gerejanya, melihat kondisi umatnya. Ya. Nah, perhatikan, di Wahyu 2 ayat 1 dikatakan ini dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas. Kata berjalan atau peripaton bahasa Yunaninya itu menunjukkan ada suatu relasi atau inspeksi yang aktif dan intim Tuhan kepada jemaatnya. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan gak perhatikan jemaatnya. Tuhan selalu perhatikan jemaatnya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan selalu perhatikan hidupmu karena Dia dikatakan berjalan di antara berarti kehadirannya itu nyata dan terus melihat kita. Ya. Dan kalau kita perhatikan secara garis besar, ya, Tuhan sedang gak berkata begini sama orang-orang di Efesus. Berhenti berbuat dosa supaya aku senang. Tapi Tuhan sedang ngomong begini, kamu sedang menjauh, aku ingin kamu kembali. Nah, kata ini menarik, kenapa? Karena seolah-olah ada sesuatu hal lebih dari sekedar tidak berbuat dosa yang Tuhan inginkan. Ingat, jemaat di Efesus itu gak bikin dosa loh. Mereka gak bikin dosa perbuatan berzina, melacur bakti, menyembah berhala. Enggak, mereka gak lakukan itu. Dipuji mereka tekun, bahkan mereka berani menentang ajaran-ajaran yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Tapi ternyata kejatuhan mereka dikatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Dan kalau kita mau terus terang, jujur saja, ya, teguran ini sebenarnya bukti Tuhan sedang mengasihi gerejanya. Yang setuju katakan amin. Teguran Tuhan dalam hidup kita itu bukti engkau dan saya dikasihi Tuhan. Makanya sebelum saya bahas lebih dalam, ya, coba angkat tangan siapa dari kita yang dikasihi Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan saja, yang merasa dikasihi Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, dengar baik, kalau engkau dikasih Tuhan berarti engkau siap ditegur dan dihajar. Kurang amin ya. Kalau engkau dikasih Tuhan, engkau siap ditegur dan dihajar. Ini bukan cerita saya. Firman Tuhan berkata apa? Sama-sama baca, 3, 2, 1. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan sebab itu apa?
Bapak Ibu dengar baik. Teguran itu soal kepemilikan. Engkau nggak mungkin tegur orang yang nggak kamu kenal. Atau kamu nggak mungkin tegur kalau bukan anakmu kadang-kadang ya. Teguran itu soal kepemilikan Tuhan. Jadi waktu Tuhan menegur, Tuhan mau berkata, hei, ini gerejaku, ini milikku. Kalau kamu salah, aku nggak akan diam. Ngerti maksud saya di sini? Karena Tuhan peduli sama gerejanya, Dia memberikan teguran. Makanya dengar baik. Teguran kasih Tuhan bentuknya bisa berbagai macam. Kasih Tuhan bisa dia menyembuhkan masalah kita, bisa dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Kasih Tuhan dia bisa menyelesaikan masalah hutang kita. Kasih Tuhan dia bisa berkati kita, tapi kasih Tuhan juga bentuknya dia bisa tegur kita. Yang setuju katakan amin. Halo? Ya. Bukan hanya memelihara kita, tapi dia bisa mengejur, menghajar, menegur kita. Karena saya mau kasih tahu, teguran Tuhan adalah tindakan pemeliharaan Dia. Dan tugas kita kalau melihat Wahyu 3 ayat 19 apa? Relakan hati dan ulangi. Tugas kita adalah dan iya. Ingat, tugas Tuhan. Tuhan punya karena kasihnya yang besar sama kita, Dia mau kita apa? Rela hati dan bertobat. Tugasnya Dia menegur, menghajar. Tuhan menegur karena Ia masih peduli dan Ia masih hadir. Amin. Makanya kalau ditegur sama Tuhan jangan menjauh. Saat kita ditegur Tuhan, disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Jangan hanya cuma bicara berkat. Jangan hanya bicara mengenai apa yang kita terima. Tapi mari kita bicara lebih dalam lagi. Nah, kalau kita membaca, ini menarik nih ya. Dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu dan lain sebagainya. Silakan dibaca Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, jemaat di Efesus secara lahiriah kelihatan dari luar. Ini bukan jemaat yang santai bro. Mereka ini jemaat yang benar-benar rajin. Kenapa? Saya tahu ada yang namanya ketekunan di sana. Enggak mungkin orang tekun kalau enggak rajin, betul atau tidak? Mereka orang yang rajin, jemaat yang rajin. Dan mereka bukan jemaat yang bodoh karena bisa menguji rasul. Bayangkan rasul diuji loh. Di sini belum pernah ada saya khotbah firman Tuhan, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Pak, salah cara tak khotbah. Belum pernah ada di sini, puji Tuhan ya. Gitu ya. Tapi jemaat di Efesus bukan hanya tekun, rajin, tapi pintar. Bahkan beberapa penafsir mengatakan begini, kalau melihat apa yang dikatakan Wahyu 2 sampai 3, ini aslinya jemaat ini kalau dia hidup di zaman sekarang, maka dia ini jadi gereja besar dan organisasinya rapi sekali. Disiplinnya kalau pelayanan tinggi sekali. Ini pelayanan gak pernah main-main, selalu ngasih yang terbaik. Ini pengajaran juga gak main-main, pasti pengajarannya sehat. Gak ada teologi kemakmuran, gak ada teologi yang lain. Pokoknya ini ajarannya sehat. Pelayanannya juga wah luar biasa ini. Kalau kita datang ke sana mungkin wah kita bilang ini luar biasa tempat ini. Ini kalau kita anggap itu jemaat Efesus zaman sekarang. Tapi perhatikan di ayat yang keempat ada kata-kata begini. Namun demikian, Bapak Ibu tahu kalau namun demikian itu artinya apa? Kalau Anda dipuji, oh kamu hari ini mukamu sangat bersinar ya. Kalau dibilang tapi kayaknya, itu berarti kali 0. Ya di depannya itu nggak berarti apa-apa artinya. Ngerti maksud saya? Kalau Anda dipuji, lalu kemudian dikatakan namun demikian atau tapi, berarti itu di depannya nggak ada apa-apanya. Nah sama, ternyata ada yang mengejutkan kita di sana. Tuhan ngomong gini, namun demikian aku mencela engkau. Nah ini ironis. Kenapa ironis? Karena mereka bukan jemaat yang malas dan bahkan kalau standar manusia ini 9 semua skornya dari skala 10. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bahkan dikatakan aku mencela engkau. Tuhan gak bantah aktivitasnya. Mereka layak dipuji kalau lihat dari statistik. Tapi di saat yang bersamaan ada sesuatu yang sangat penting hilang di sana. Ada sesuatu yang hilang dari jemaat Efesus yang mungkin secara statistik, wow, tapi ternyata ada yang hilang. Ya. Tahu artinya? Apa yang hilang di sana jelas. Kasih yang semula. Nah kita akan belajar lebih dalam. Apa sih maksud kasih yang semula? Karena ternyata kalau kita melihat konstruksi ayat ini, maka kita mengerti bahwa apapun bangunan di atasnya, kalau pondasinya salah tetap dicela.
Nah, kasih yang semula ini berbicara tentang pondasi. Ini artinya begini, Kristus itu menilai kualitas kita, menilai kualitas jemaat bukan berdasarkan berapa banyak aktivitasmu, volume aktivitasmu, tapi berdasarkan keberadaan kasih itu ada atau enggak di sana. Ngerti maksud saya ya? Karena kasih itu pondasi, kalau pondasi nggak pernah kelihatan di atas, atau pernah di sini pondasinya kelihatan sampai di atas? Nggak pernah, pondasi selalu ada di bawah, dia nggak pernah kelihatan, tetapi fungsinya itu sangat-sangat penting ya, mengerti, katakan amin. Nah kalau dia penting, makanya kalau ini salah, ingat ada dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 47 itu berbicara tentang pondasi. Ada orang yang mendirikan rumah di atas dua dasar, yang satunya di pasir, yang satunya di batu, betul ya? Begitu datang hujan api, hujan badai, yang di atas pasir hancur, yang di atas batu tetap berdiri tegak. Itu bicara tentang pondasi, itu penting sekali pondasi. Nah makanya saya mau kasih tahu, disinilah kita melihat ada sesuatu yang hilang dari jemaat di Efesus. Dan mungkin itu juga yang hilang dari hidup kita. Ya. Mungkin itulah juga yang Tuhan cari dari hidup kita. Ya. Di sini kita melihat jemaat di Efesus, bahkan mungkin kita juga, mungkin berada di titik kita paling rohani karena kegiatan aktivitas rohani kita banyak. Kita paling melejit, kita paling di atas, tapi ternyata buat Tuhan engkau jauh. Ini ironis, betul atau tidak? Dan menariknya begini, yang menilai kita dekat atau jauh bukan kita sendiri, tetapi Tuhan. Karena dia yang bisa melihat pondasi kita apa. Ini ironis. Jangan sampai kita aktivitasnya banyak, memuji Tuhan, pelayanan, kasih perpuluhan, persembahan paling besar. Tapi ternyata ada sebuah pondasi yang Tuhan cari di sana. Dan itu kita nggak ada. Ini ironi yang sangat membahayakan. Kenapa? Karena biasanya juga orang yang aktivitas rohaninya paling banyak itu paling susah ditegur, betul atau betul? Iya. Orang yang organisasi, wah orang yang paling tahu banyak firman, orang yang paling banyak pelayanan, paling melejit, paling rohani, itu paling susah mau ditegur. Ya. Halo? Apalagi kalau pelayanannya bagus, buahnya ada, disiplin luar biasa. Karena justru di sinilah orang bilang kalau ditegur, saya lebih tahu daripada kau. Kau lihat buah-buahku di sana lebih banyak daripada kamu, gak usah tegur-tegur. Ini bahayanya orang yang seperti ini. Di luar kelihatan rohani, tetapi pondasinya sudah tidak ada. Makanya saya berdoa. Waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu mulai kalibrasi hati kita, menunjukkan apa yang harusnya kita lakukan dan sampai di mana kita. Sehingga pada saat engkau datang pulang kau gak sama lagi. Ada yang berubah dari hatimu. Nah pertanyaannya sekarang begini, apa itu kasih yang semula? Ya, apa itu kasih yang semula? Saya tetap pakai judul kasih mula-mula, walaupun sebenarnya dari terjemahannya adalah kasih yang semula. Nah untuk menjelaskan ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa firman Tuhan tidak menggunakan kata kasih yang semula, nggak pakai kasih yang paling besar atau kasih yang benar atau kasih yang sempurna, tapi Tuhan ngasih tahu kasih yang semula. Tahu arti kata semula itu bukan yang mula-mula seperti yang kita baca tadi di depan. Kata semula itu mengacu kepada petunjuk waktu bahwa ini pernah ada tetapi hilang. Contoh misalkan saya punya handphone, lalu hilang handphone saya. Makanya dikatakan, kamu dulu semula punya handphone, lalu kemudian tidak punya handphone. Ingat, ini kata semula itu bukan mula-mula di awal-awal pertobatan, bukan. Karena kalau kita bicara tentang kasih yang semula, itu tidak sama dengan fase pemula. Kadang kita sumir atau kita salah mengerti bahwa kasih yang semula adalah fase pemula. Fase pemula biasanya kalau engkau datang ke gereja, tersentuh hatimu, menangis-menangis, itu fase pemula. Itu bukan kasih yang semula. Ngerti maksud saya di sini? Jangan sampai kita datang ke KKR, kita gelebak, jatuh, ditumpang tangan dan lain sebagainya, baru kita bilang, oh itu kasih yang semula, di mana Tuhan mendekap saya. Enggak, itu fase pemula, bukan kasih yang semula. Makanya kita perlu belajar, apa itu kasih yang semula. Ya. Kasih yang semula bukan emosi yang hangat waktu awal bertobat. Bukan juga semangat pelayanan pertama, maju tak gentar, membela yang bayar, bukan. Ya. Bukan itu. Bukan juga waktu air mata altar call, bukan euforia rohani masa lalu. Bukan.
Kasih yang semula itu maksudnya begini, dia bilang, kamu coba lihat, kamu dulu pernah punya ini loh. Kamu dulu pernah loh, punya loh. Jadi kasih semula, waktu Tuhan ngomong, kamu sudah kehilangan kasih semula, Tuhan itu mau bilang begini, coba kamu lihat, bandingkan dirimu yang sekarang dengan yang dulu. Ah, begitu dia. Bandingkan hidupmu dengan yang dulu. Ini artinya gini, evaluasi dirimu setiap saat, yang mengerti katakan amin. Evaluasi kehidupan kita setiap saat. Makanya saya begini, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mulai saat ini miliki waktu untuk evaluasi dirimu setiap hari. Dulu saya seperti apa, sekarang saya seperti apa. Harus punya itu. Supaya kita tahu apa yang berubah, apa yang hilang, apa yang kemudian muncul baru. Karena tanpa itu kehidupan kita itu akan seperti yang mengalir seperti air. Karena yang mengalir seperti air itu banyak, yang kuning-kuning juga banyak mengalir di atas air. Ya. Tapi kita tidak mau seperti itu, makanya pesan Tuhan pertama pagi hari ini, evaluasi selalu kehidupanmu, yang mengerti katakan amin. Enggak usah bandingkan evaluasi hidupmu dengan hidup orang lain, evaluasi hidup kita dengan apa yang dulu kita, dengan apa yang sekarang. Nah saya berdoa kita semua waktu evaluasi diri kita menjadi lebih baik daripada yang dulu, yang mengerti katakan amin. Tetapi anehnya begini, di cerita ini bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Ya. Makanya sekarang pertanyaan lagi, saya kembalikan lagi. Apa artinya kasih yang semula? Karena kita tidak tahu kasih semula itu kasih yang dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada. Tapi bentuknya seperti apa? Realisasinya seperti apa? Dengar baik-baik. Ini loh, kasih yang semula adalah sebuah relasi, sama-sama katakan relasi. Sebuah relasi di mana Kristus ditempatkan sebagai pusat ketergantungan penuh, di mana ketaatan kita, pelayanan kita, kekudusan kita mengalir dari relasi itu. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksud saya? Saya kasih ilustrasi sini. Jody, minta tolong maju ke depan Jody. Nah, sengaja saya dia kan bujangan. Jadi semakin bujangan saya akan semakin promosikan. Apalagi kalau sudah kerja. Kan begitu, terus nggak dapat ini kan aneh. Ya, jadi saya promosikan. Jadi, Bapak Ibu tahu artinya relasi seperti apa? Ada dua hal dari kalimat ini, dari pengertian ini yang saya mau tunjukkan. Yang pertama begini. Menjadikan Kristus sebagai pusat itu yang pertama. Menjadikan itu gini loh. Ini pusat. Saya akan selalu menghadap sama dia. Tapi ini nggak cukup. Karena kita belum punya relasi. Jadi ada dua, pusatnya harus Yesus dan kamu harus punya relasi. Ngerti maksud saya? Karena ada orang yang menganggap bilang, oh iya saya kan selalu menghadap Yesus. Tapi kamu gak punya relasi sama dia. Sama seperti ini, jomblo belum ada relasinya. Ya, terima kasih Jody, saya promosi. Ngerti maksud saya? Dalam sebuah kasih yang semula ada pusatnya, lalu kemudian ada relasinya. Ini dua harus ada. Nah ternyata jemaat di Efesus meninggalkan ini. Mereka sudah gak bergantung penuh sama Tuhan lagi. Ya. Dan kasih yang seperti ini itu lahirnya dari anugerah. Maka kasih itu muncul saat engkau sadar bahwa engkau sudah dikasihi waktu engkau belum layak. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan waktu engkau menangis, bukan waktu engkau altar call, jatuh bukan. Tapi saat engkau sadar engkau sudah dikasihi waktu engkau belum layak dikasihi. Nah biasanya kalau muncul perasaan itu maka perhatikan. Engkau akan terus melihat kepada Yesus dan akan terus menjalin relasi dengan Yesus. Makanya Yesus waktu menegur jemaat di Efesus itu bukan seberapa banyak jemaat Efesus berbuat baik. Seberapa banyak pelayanannya, seberapa tinggi reputasinya. Tetapi Yesus sedang mau tahu dari mana semua pelayanan, semua reputasi itu mengalir. Dan maunya Tuhan Yesus itu mengalir dari hubunganmu dengan Tuhan. Ini yang sering kita kehilangan kalau kita mau jujur. Saya mau tanya pagi ini buat Bapak Ibu. Pernah nggak merasa dalam hidupmu engkau bergantung penuh sama Tuhan. Sehingga kalau engkau bergantung penuh sama Tuhan, hatimu selalu mengarah kepada Dia. Ada masalah, Tuhan aku mau cerita dong. Tuhan aku mau ngomong dong. Pernah merasa seperti itu? Itu kasih yang semula. Bukan fase pemula, itu kasih yang semula. Di titik inilah engkau disebut dengan intim dengan Tuhan. Di sini engkau betul-betul berelasi dengan Tuhan dalam kasih-Nya. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu. Dari ayat yang kita baca Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan 3 ingat.
jemaat di Efesus, dia menggantikan keintiman dengan Tuhan dengan kesibukan. Dia menukar ketaatannya dengan kasih. Dengar baik ya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kesibukan rohanimu, pelayananmu tidak pernah bisa menggantikan keintiman. Dan ketaatanmu tidak boleh menggantikan kasih atau kualitas relasimu sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya jelaskan sedikit. Ini karena berhubungan dengan sebab dan akibat. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ingat ya, urutannya jelas. Kasih harus membuahkan bukan tak balik. Ketaatan tidak pernah membuahkan kasih. Harus kasih membuahkan ketaatan. Disinilah kasih itu, relasi itu menjadi akar pondasinya. Dan taat adalah buahnya. Yang mengerti katakan amin. Nah ada banyak orang yang bolak-balik ini. Ini nggak bisa digantikan. Ini adalah pola ilahi. Makanya waktu Yesus dia tegur jemaat di Efesus, dia nggak bicara tentang aturan, dia ngomong tentang relasi. Dia bukan bicara tentang sistem moral, Tuhan bicara tentang relasi. Sekali lagi, Tuhan berbicara dari mana semua ketaatanmu mengalir, dari mana semua pelayananmu mengalir, dari mana semua pemberianmu mengalir. Itu yang penting buat Tuhan. Bukan jumlahnya berapa, aktivitasnya banyak atau tidak. Tuhan sedang cari umat yang bukan hanya baik di hadapan aturan, tetapi umat yang hidup dari relasi, yang mengerti katakan amin. Saya kasih bukti bahwa ketaatan tidak dapat menggantikan relasi. Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang yang sudah sering kita dengar pasti ya, anak bungsu yang hilang. Ada satu tokoh di sana namanya anak sulung. Perhatikan, ketaatan tidak bisa menggantikan relasi. Dikatakan Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab, ini anak sulung. Telah bertahun-tahun aku belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini orang melayani dan taat, betul tidak? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya anak di rumah, dia tahu aturan kita, tapi nggak pernah duduk meluk kita. Dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang salah, dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini anak kita nih, tapi nggak mengenal hati ayahnya. Anak tinggal di dalam rumah tapi nggak punya relasi. Ini anak sulung. Perhatikan, kasih itu yang membentuk sebuah relasi. Begitu kamu punya kasih, maka otomatis relasi ada. Makanya ketaatan itu nggak pernah bisa menggantikan relasi. Yang mengerti katakan amin. Ingat loh, anak sulung ini kurang taat apa? Nggak pernah melanggar. Taatnya luar biasa, tapi dia nggak punya kasih. Makanya bapaknya bilang, kamu ini sama-sama loh dengan saya. Ternyata ada onak di dalam rumah, hidupnya pelayanan dan hidupnya penuh dengan aktivitas rohani, tapi nggak punya relasi. Tolong tersinggung kalau itu engkau dan saya. Tolong tersinggung. Ya, kalau Anda tidak tersinggung, berarti belum rela hati. Mau lihat bukti, pelayanan nggak dapat menggantikan relasi. Pernah dengar cerita Maria dan Marta? Dalam Lukas 41 ayat 42 dikatakan begini, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya saja satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan dipanggil. Marta ditegur Yesus, sedangkan Maria tidak ditegur. Aneh ya. Masalahnya bukan pelayanan yang dilakukan sama Marta, tapi Marta kehilangan relasi dengan Yesus. Maria dulu dikasih Yesus. Dia mendengarkan. Kata mendengarkan artinya ada relasi. Ya, makanya bukti relasi kita sama Tuhan itu mendengarkan saat khotbah disampaikan. Yang mengerti katakan amin. Bukan update status. Bukan juga lihat-lihat handphone nanti mau makan apa ya. Simpan dulu Gojekmu. Ya, simpan dulu GrabFoodmu. Dengarkan baik-baik karena itu bukti engkau punya relasi. Ya. Marta masalahnya dia nggak punya relasi sama Tuhan. Dan kita kadang-kadang tidak sadar loh, berubah jadi Maria yang duduk bisa jadi Marta yang bekerja itu halus. Efesus dan Marta dan anak sulung nggak pernah berhenti melayani. Mereka nggak pernah berhenti taat, tapi mereka kehilangan relasi. Mereka berhenti menjadikan Tuhan Bapaknya sebagai pusat dan akhirnya tidak punya relasi di sana.
Makanya dengar baik pagi hari ini. Dalam engkau melakukan apapun, saya kasih tips sederhana. Selalu bertanya, mengapa saya melakukan itu? Bertanya mengapa ketimbang apa yang saya lakukan itu lebih penting. Makanya pada saat kita di gereja, coba bertanya, mengapa saya melayani di gereja? Mengapa saya beri perpuluhan? Mengapa saya buka rumahku untuk mesbah keluarga? Mengapa aku ke gereja setiap minggu? Mengapa aku ikut kegiatan mingguan? Mengapa aku menghormati suami? Mengapa aku menghormati orang tua? Mengapa aku menyayangi istri? Pertanyaan mengapa itu lebih penting daripada apa. Karena pertanyaan mengapa itu akan menunjukkan siapa dan bagaimana relasimu dengan Tuhan. Ya. Dengar baik, apa yang kita lakukan, mengapa pertanyaan mengapa itu lebih penting daripada apa? Karena apa yang kita lakukan itu bisa ditiru oleh siapa saja, betul atau tidak? Orang bisa niru kok kita disiplin, orang bisa niru kita pelayanan, semuanya bisa ditiru. Tetapi mengapa kita melakukannya itu akan menentukan siapa yang kita sembah dan siapa yang kita jalin relasi dengannya. Makanya penting sekali. Mau bukti? Lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku punya karunia berbuat, artinya apa? Kamu bisa semuanya itu. Tetapi pertanyaan mengapa kamu melakukan itu? Itu beda level. Nah kita harus terus bertanya setiap waktu, mengapa? Seseorang bisa mengasihi Tuhan seperti Marta, taat tanpa relasi, bekerja keras, hidup benar seperti anak sulung, tetapi sama sekali nggak punya relasi. Bisa. Dan itu terjadi jemaat di Efesus. Dan dengar kebenaran yang nyata pagi hari ini, pesan dari Tuhan. Dengar baik. Tuhan tidak sedang mencari buruh rohani yang rajin. Tuhan sedang membentuk engkau dan saya menjadi anak-anak yang mengasihi Bapa. Halo? Dia nggak cari orang yang rajin kayak buruh gitu, enggak. Tuhan cari anak-anak yang mau dibentuk dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tuhan itu Tuhan yang suka berelasi. Tuhan yang suka menjalin hubungan. Dan perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah kehilangan pekerja. Ketika kita kehilangan kasih, ia kehilangan anak saat kita kehilangan relasi dengan dia. Karena Tuhan sedang mencari anak-anak. Nah dengar baik Bapak Ibu. Kasih atau relasi kita dengan Tuhan itu selalu melibatkan dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama kasih kepada Kristus, yang kedua kasih kepada sesama. Di saat kita kehilangan kasih dengan Bapa, maka pastikan itu akan membuat hubunganmu dengan orang sekitar itu mulai akan bermasalah. Buktinya siapa? Lihat Marta. Marta nggak punya relasi dengan Yesus. Fokusnya sudah mulai berubah. Apa yang dilakukan? Dia adu domba Yesus sama Maria. Makanya nanti perhatikan dia baca. Tuhan suruh dong Maria, dia adu domba Yesus sama Maria loh. Makanya tukang-tukang fitnah itu kemungkinan besar tidak ada relasinya sama Tuhan. Yang tukang-tukang pagosip itu nggak punya relasi sama Tuhan. Kerjanya kan adu domba, kerjaan ngomong gak benar. Ya. Karena kenapa? Dengar baik. Kasih kepada Kristus itu akan melunakkan cara kita memperlakukan sesama kita. Orang yang jatuh dari dalam dosa, pada saat kita punya kasih Kristus, kita akan membantu dia untuk memulihkan diri. Bukan membantu untuk menyebarkan beritanya. Karena hari-hari ini banyak yang begitu. Bukan bantu untuk memulihkan, tapi bantu menyebarkan berita. Ada yang mendadak jadi pembawa berita. Bukan pembawa berita Injil, kebaikan. Pembawa gosip kan. Ini repot. Ya. Ingat, kasih kepada Bapa akan melunakkan cara kita. Dan perhatikan, jemaat di Efesus, ini hati-hati, saya mau kasih tahu. Bisa jadi ini terjadi sama kita. Dan saya kasih tahu polanya bagaimana dari yang ada relasi bisa bergeser menjadi ada relasi. Bagaimana bisa kasih atau relasi itu bergeser. Ini ada 4 yang kira-kira saya dapatkan dari jemaat di Efesus. Mungkin ada banyak tapi saya rasa ini ada 4. Yang pertama seringkali kita dari menikmati Tuhan menjadi sekedar pengelola. Awal-awal kita contoh misalkan awal-awal kita membangun pelayanan di tempat ini. Wah kita melayani karena kasih relasi. Tapi begitu banyak jemaat, begitu banyak orang kemudian bergabung, kita butuh sistem. Butuh otak, butuh tenaga, butuh sistem. Harus dikelola dengan baik, ya betul. Sistem tidak ada salah, masalahnya bukan di sistem. Sistem itu perlu. Tetapi tanpa sadar,
seringkali kita mulai aman karena sistemnya mulai terbentuk. Karena sistemnya mulai terbentuk, kita nggak lagi aman karena Tuhan itu dekat. Karena kita bangun hubungan sama Tuhan, kita mulai aman karena sistemnya mulai berjalan. Betul atau tidak? Ini bisa terjadi pada siapa saja, pada kita juga bisa terjadi. Ya. Makanya sekali lagi, hati-hati perasaan amanmu kamu taruh di mana. Kalau perasaan aman kita taruh di harta kita, hati-hati. Berkat itu bisa jadi jerat. Kalau perasaan aman kita taruh di dalam obat-obatan yang kita konsumsi, hati-hati. Perasaan aman kita bisa menjadi jerat. Cek selalu rasa aman itu dari mana. Yang kedua, dari awalnya jemaat di Efesus bersandar pada anugerah, kemudian menjadi bersandar pada kemampuan. Di awal mungkin jemaat di Efesus, tanpa Tuhan aku nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita itu begitu ya. Di awal kita tidak bisa, tapi begitu bertahun-tahun kita melayani, kita melakukan semuanya, kita menghadapi ajaran sesat, tahu cara bikin event, tahu teknis pelayanan, tahu memimpin ibadah, tahu kemudian mengatur komunitas. Woi, ini bagus, kompetensi ini bagus, artinya ada upgrade. Tetapi seringkali ada jebakan di sana. Kompetensi yang tinggi seringkali membutakan kita, membuat kita lupa siapa yang harusnya kita andalkan. Pelan-pelan perasaan kita yang saya sudah mengerti, saya sudah paham. Akhirnya apa? Kita mulai meninggalkan ketergantungan kita sama Tuhan. Doa berubah menjadi ketergantungan formalitas semata. Firman berubah jadi seperti acara rapat. Penyembahan berubah menjadi penyembahan musik. Bisa terjadi. Kenapa? Merasa sudah mampu. Kenapa? Manusia itu lebih nyaman bergantung pada skill ketimbang manusia kalau bergantung pada skill, pengalaman, relasi, betul atau tidak? Dia kan bukan lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan pengalamannya, mengandalkan relasinya. Makanya hati-hati dengan perasaan sok jago. Kalau kita sudah di titik itu kita merasa sok jago, maka biasanya ketergantungan kita sama Tuhan mulai bergeser. Tuhannya masih ada di sana, tetapi kita tidak berhadapan lagi ke sana. Kita cari lagi yang lain untuk kita andalkan. Ini yang kedua, dari bersandar pada anugerah, bersandar pada kemampuan. Yang ketiga, hati-hati dengan identitas yang dipertahankan. Efesus kalau kita membaca, dia pasti menjadi jemaat yang sangat terkenal. Betul atau tidak? Identitasnya tidak mungkin diragukan lagi. Ini jemaat di sana pintar-pintar, ini jemaat di sana rajin-rajin, ini sangat disiplin. Tetapi lama-kelamaan reputasi itu harus dipertahankan. Nah karena harus dipertahankan, lama-kelamaan kita harus mempertahankan label si paling disiplin, si paling pintar, si paling menghargai orang lain. Artinya apa? Kita kehilangan esensi dari mengapa kita melakukan. Akhirnya kita belajar sesuatu yang baru, kita mungkin buka pelayanan yang baru, bukan lagi supaya kita mau belajar, mau bertumbuh. Tetapi supaya kita mempertahankan identitas. Ini namanya jebakan identitas. Hati-hati ini buat orang-orang yang diangkat Tuhan. Kalau engkau diangkat Tuhan, hati-hati identitasmu semakin naik, engkau semakin terkenal, bisa jadi. Disitulah engkau mulai mempertahankan identitas. Lalu kemudian apa? Kehilangan yang namanya esensi dari melakukan segala sesuatu. Ya, makanya akhir-akhir ini seperti yang saya katakan minggu lalu, mulai banyak itu CEO menyamar supaya rendah hati katanya. Ya kan? Hati-hati dengan yang namanya jebakan identitas. Semakin tinggi, semakin harus dipertahankan. Itu bisa membuat kita kehilangan relasi sama Tuhan. Dan yang keempat, kenapa? Dari kerinduan menjadi rutinitas. Ada awal yang dulu-dulu menyala-nyala, baca Alkitab, hadir. Tapi lama-kelamaan itu menjadi rutinitas. Rutinitas rohani nggak salah. Kadang-kala kita perlu disiplin rohani, betul atau tidak? Kita perlu disiplin rohani, tetapi hati-hati kalau kita melakukannya tanpa hati. Kalau kita melakukannya tanpa kerinduan. Hati-hati dengan rutinitas. Jemaat di Efesus dari 4 ini itu terjadi. Dan bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita? Saat engkau diangkat Tuhan, saat engkau diberkati Tuhan. Bisa loh. Bahkan dalam konteks pelayanan kita pun itu bisa loh. Dan saya tadi malam bicara di doa pelayan. Saya mengaku itu kita. Woi jemaat GBI Kumene dari 60 orang
Sampai sekarang ibadah itu hampir 350 orang setiap minggu. Reputasi naik. Disiplin terkenal. Musik bagus. Tapi lama-kelamaan kita melakukannya hanya untuk mempertahankan identitas. Gak ada hubungan. Wih, merinding saya. Tapi saya bersyukur tadi malam Tuhan tegur kita semua pelayan Tuhan di tempat ini. Untuk perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Mengapa kejatuhan ini sangat fatal? Ingat, disiplin struktur bisa bekerja tanpa kasih. Aturan bisa ditegakkan tanpa kasih. Teguran bisa ditegakkan tanpa kasih. Pelayanan pun bisa dilakukan tanpa kasih. Gereja juga bisa tertib tanpa kasih, betul atau tidak? Ya, tapi ingat bahayanya. Kehilangan kasih bisa berarti aturan itu jadi senjata buat bunuh orang. Kehilangan kasih, pelayanan bisa jadi mesin buat aktualisasi diri. Tanpa kasih, ketekunanmu jadi datang ke gereja menjadi kebanggaan rohani dan menjadi kesombongan rohani. Hati-hati. Ya. Segala sesuatu yang kau lakukan tanpa kasih dan dengan kasih akan menghasilkan ketahanan yang berbeda. Apa maksudnya? Nah, tanpa kasih, kalau kita melakukan sesuatu tanpa kasih, maka yang disentuh itu adalah perilaku luar. Kepatuhan formal, ketertiban sosial, modifikasi perilaku, tapi nggak pernah berubah betul-betul dari dalam. Orang bisa baik tapi pahit. Orang bisa aktif di gereja tapi kosong. Orang bisa taat tapi sebenarnya rapuh. Saya kasih bukti. Saya berikan ilustrasi. Kita nih yang sudah pernah ke Singapura, angkat tangan. Yang sudah pernah ke Singapura. Saya pernah ya. Kalau kita ke Singapura, orang Indonesia ke Singapura, itu tiba-tiba jadi orang paling tertib sedunia. Betul atau tidak? Iya. Orang jadi tertib di dunia, nggak berani buang sampah sembarangan, meludah saja nggak berani, tertib lalu lintas, takut melanggar, pokoknya paling tertib lah. Tapi begitu kembali ke Indonesia, kembali lagi. Kenapa? Itu tadi dilakukan tanpa kasih. Seringkali kita seperti itu. Orang tertib bukan karena mencintai atau menghargai orang lain, tetapi tertib karena apa? Takut dihukum. Ini model-model Saul. Kalau kita dengarkan khotbah dari awal tahun sampai sekarang, kalau Anda mengikuti, ini model Saul. Ya, Kristen Saul. Sama seperti kita nih kadang-kadang. Kalau takut sama aturan, datang ke Singapura, rapi sekali. Begitu balik sama rantasannya. Seperti sebelum ke Singapura. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah dari dalam. Kita melakukannya tanpa kasih. Saya mau tanya, sebenarnya kita mampu tertib nggak sih? Mampu. Tetapi masalahnya bukan mampu atau tidak mampu. Sumber ketertibannya itu dari mana? Sumber itunya dari mana? Harusnya kalau kita mau ada transformasi, sumbernya harus dari relasi kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kesadaranmu tidak akan bisa terbangun kalau itu bukan dibangun dari kasihmu dengan Tuhan. Ya. Makanya kita bisa menciptakan ketertiban tanpa kasih. Tapi kita tidak bisa menciptakan transformasi hidup tanpa kasih. Nggak akan bisa. Karena kenapa? Ketertiban yang karena sistem dia akan rapuh. Begitu dia pulang dari Singapura. Begitu, makanya saya bilang begini. Percuma kalau engkau pelayanan, kau disiplin di gereja, begitu di rumah, pulang kembali lagi seperti biasa. Itu artinya kau hanya takut sama gereja dan aturannya, bukan takut karena kasih. Ya. Tetapi dengar baik, ketertiban karena kasih dia akan konsisten dimanapun dia berada. Ini bukan tipe bunglon. Ya, yang bisa berubah-ubah. Ini betul-betul ketaatan yang konsisten. Tetapi begitu ketaatan tanpa kasih, begitu pengawasan hilang, runtuh semuanya, hilang semuanya. Saya berdoa di tempat ini, Jemaat GBI Kumene, engkau yang hadir pagi hari ini, engkau mulai bangun relasi dengan Tuhan. Engkau mulai cari Tuhan, menghadapkan betul-betul, jadikan Tuhan pusat hidupmu. Dan lihat baik-baik. Akan ada transformasi dalam kehidupanmu. Lalu bagaimana solusinya? Wahyu 2 ayat 5 ini berkata, ada 3 di sana. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan yang saya garis merah, ada 3 step di sana secara praktis. Yang pertama, ingat. Nah, kata ingat di sini seperti yang tadi saya katakan. Ya. Ingat artinya bandingkan diri kita, evaluasi diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Tambah naik atau tambah turun. Ya.
Jadi waktu kita dikatakan mengingat itu bukan nostalgia yang indah, bukan. Tapi itu merupakan alat atau proses kita untuk mengevaluasi apa sih yang sudah hilang. Dan betapa kita lihat ada jarak yang jauh sebelum dan sesudah kita jatuh. Pada saat kita ingat kembali yang kita lakukan. Apakah saya melakukannya sekarang dengan kasih? Dulu dengan kasih, sekarang apakah dengan kasih? Gunakan selalu pertanyaan yang tadi. Pertanyaan mengapa saya melakukan, bukan apa yang saya lakukan. Perhatikan hidupmu. Ingat selalu, apakah ketaatan, pelayanan itu lahir dari kasih atau relasi. Makanya selalu ingat, sama-sama katakan ingat. Ingat baik-baik. Yang kedua dikatakan sana apa? Bertobat. Saya katakan tadi, jemaat di Efesus tidak jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka tetap rohani. Mereka tidak jatuh di dalam pembunuhan atau pelacuran bakti. Enggak. Mereka tetap rohani. Ya. Jemaat di Efesus tidak sedang jatuh dalam skandal moral. Bertobat, tetapi Tuhan Yesus ngomong di sana. Artinya ada yang salah. Bertobat harus diakui dari kita mengaku bahwa kita telah jatuh. Makanya saya rindu di tempat ini. Saat engkau dengar firman Tuhan. Kalau itu engkau tersinggunglah dan ngomong sama Tuhan. Itu saya Tuhan. Itu saya Tuhan. Supaya proses transformasimu bisa berjalan dengan baik. Enggak usah nunjuk orang. Makanya Wahyu 3 ayat 19 tadi dikatakan, relakanlah hati saat ditegur. Jangan malah nunjuk orang lain. Ini seperti yang di sana. Saya rindu kita malam pagi hari ini. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kita berani angkat tangan kita, itu saya Tuhan. Itu saya. Dan saya mau kasih tahu, persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu bukan korban bakaran kobar 9, tetapi hati yang hancur di hadapan Dia. Mengakui segala kesalahan, mengakui datang dengan hati yang bertobat. Karena Tuhan sayang kita, makanya dikasih teguran kita. Ingat, masalah kita mungkin kita nggak membunuh. Kita nggak selingkuh dan lain sebagainya. Tetapi hati kita, relasi kita sudah nggak ada sama Tuhan. Kasih ditinggalkan, bukan Tuhan lagi yang utama. Bertobat di sini berarti berani berkata, Tuhan, aku mengaku, aku melayani Engkau, tapi aku nggak mengasihi Engkau. Itu berani seperti itu. Berani mengakui. Tuhan, aku berani. Aku sibuk untukmu, tapi aku nggak pernah jarang. Aku nggak pernah bersama-sama dengan Engkau seperti Maria yang duduk diam di kaki Yesus. Mengakui. Itu namanya bertobat. Saya rindu pagi hari ini, kalau kau dengarkan firman Tuhan. Jangan ada pembelaan dirimu lagi, tapi firman Tuhan katakan apa? Relakan hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga, pemain musik saya panggil maju ke depan. Yang ketiga, lakukan lagi apa yang semula. Ini panggilan untuk merubah motivasinya. Ingat baik-baik, kata lakukan lagi apa yang semula itu bukan artinya rubah metodenya ke metode lama. Kembalikan gaya ibadah yang lama. Atau hidupmu bagikan program-program yang lama, bukan. Tapi bukan juga Tuhan gak suruh kita tambah kegiatan, bukan. Tuhan mau kita melakukan segala yang apa kita lakukan sekarang. Pelayanan tetap jalan, ketaatan tetap jalan. Dengan hati yang penuh relasi dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan tambah kegiatan, bukan rubah kegiatan. Tetapi hatimu yang harus berubah. Tuhan mau segala ketaatan kita, pelayanan kita. Ingat, yang Tuhan lihat selalu sumbernya itu apa? Harus sumbernya kasihmu dan relasimu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Harus itu. Karena saat itu tidak. Dan Tuhan ngomong, aku akan mengambil kaki Dian. Ingat. Waktu saya baca ini saya mengerti, Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan sedang memulihkan hidupmu dan hidupku. Melakukan yang semula berarti adalah ketaatan kecil tanpa panggung, doa tanpa agenda pelayanan, kebenaran yang disampaikan dengan air mata. Dan pagi hari ini, saya rindu kita semua pagi hari ini. Kalau itu engkau dan saya.
mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah tinggalkan lama relasi dengan Engkau. Sekali lagi, kasih yang semula bukan seberapa banyak Engkau melakukan untuk Tuhan, tapi seberapa dalam Engkau hidup bersama dengan Tuhan. Seberapa Engkau menjalin relasimu dengan Tuhan. Awalnya adalah relasi dengan Tuhan. Ketaatan adalah buahnya. Pelayanan adalah buahnya. Saat engkau balik itu, engkau menjadi orang yang hipokrit, jadi orang yang munafik. Atau saat kita tidak sadar, ternyata kita menjadi seperti itu, berubah jadi Maria menjadi Marta. Kita nggak sadar. Berbaliklah. Tuhan rindu kita semua menjadi anak-anaknya yang punya relasi intim dengan kita. Tuhan rindu kita melakukan apa yang kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Dia. Dengan betul-betul lihat, oh Tuhan, I'm doing this for you. Aku lakukan ini untuk Engkau. Oh Tuhan, aku ngasih apa yang aku punya dari dompetku buat Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, makanya aku mulai mengambil pelayanan walaupun itu berat bagiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan, makanya aku gak mau asal-asalan nyanyi di atas. Aku harus pemanasan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, makanya aku mau ketemu sama Engkau hari Minggu di gereja. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Makanya aku ngikut kegiatan-kegiatan tengah minggu. Pertanyaan mengapa? Terus tanyakan. 3 step yang tadi saya katakan. Ini kita lakukan terus dalam kehidupan kita. Lakukan itu terus menerus. Ingat, bertobat, lakukan dengan hati yang berbeda. Maka ketaatanmu akan mengalir. Pelayananmu akan mengalir dari dalam dan keluar. Kau gak perlu lagi diperintah dengan berbagai macam aturan. Ingat, sekali lagi saya kasih tahu. Tuhan kita itu Tuhan yang mau berelasi. Di sini saya mengerti satu hal, kenapa Dia menciptakan Adam dan Hawa. Bukan dia kekurangan atau kesepian, tapi dia Tuhan yang suka berelasi, bukan butuh. Dia Tuhan yang suka berelasi. Dan relasi kita dengan Dia adalah relasi Bapa dengan anak. Pagi hari ini, kalau firman Tuhan yang disampaikan, itu menunjuk aku Tuhan, aku Tuhan. Jangan keraskan hatimu, tapi relakan hatimu dan bertobat. Tuhan gak sedang memanggil engkau untuk lebih sibuk, lebih keras, lebih kelihatan rohani. Tuhan panggil engkau untuk pulang dalam kasih-Nya. Tuhan panggil engkau untuk selalu mengarah kepada Dia. Tuhan panggil engkau untuk pulang ke kasih yang semula. Karena saya mau kasih tahu, pelayanan tanpa kasih itu melelahkan. Tapi kasih yang kembali kepada Kristus, Dia akan menghidupkan kembali apa yang kita lakukan. Tanganmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan menerima terobosan-terobosan karena relasimu dengan Tuhan. Kadang-kadang saya juga berpikir, inilah the power orang dalam. Kalau engkau punya relasi sama Tuhan, apa yang orang lihat tidak mungkin, akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Kalau engkau punya relasi dengan Tuhan, bukan hanya penyakitmu sembuh, tapi engkau akan menjadi kesaksian buat bangsa-bangsa. Kalau engkau punya relasi dengan Tuhan, itu bagian enaknya. Mungkin seringkali engkau ditegur, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Seringkali Tuhan selalu ingatkan, bukan karena Tuhan benci sama kita. Dia mau terus anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Ingat, di IG saya pernah ngomong gini, bisa gak sih kasih dan kebencian sama-sama? Jawabannya bisa. Logikanya begini, kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan benci apapun yang merusak kita. Halo? Betul ya? Kalau Tuhan sayang sama kita, Dia akan selalu ingatkan kita, ini merusak, ini merusak, jangan lakukan. Kalau Tuhan mengasihi kita, objeknya adalah kita, maka Tuhan akan benci apapun yang merusak kita, termasuk dosa. Makanya pagi hari ini Dia kirim anaknya yang tunggal, supaya Dia singkirkan semua penghalang-penghalang relasi. Tahu apa artinya? Tuhan bilang, aku ini kudus, engkau harus kudus. Tapi kita gak bisa ketemu karena kita sudah dosa.
Makanya Tuhan kirim anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus. Dia mati buat engkau dan saya. Sehingga waktu kita mau berrelasi sama Tuhan, darahnya Yesus itu yang mengurapi kita, itu yang membungkus kita sehingga kita punya relasi dengan Bapa. Lihat, Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang suka relasi. Allah yang suka engkau berhubungan intim dengan Dia. Mari bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang mana dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan selidiki aku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tugasmu pagi hari ini saat pujian ini dinyanyikan, relakan hatimu dan bertobatlah. Engkau yang mau relakan hati dan bertobat, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terus ngomong, selidiki aku, lihat hatiku, kami bertobat tuh. apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Kami bertobat Tuhan. tersembunyi. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki. Selidiki aku, Yes. Angkat tanganmu tanda engkau menyerah Tuhan, aku menyerah membela diri Tuhan. apakah Itu aku Tuhan, itu aku. Itu aku Tuhan. menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Pagi hari ini saya rindu semua jemaat Tuhan ada di tempat ini. Engkau mulai berbicara sama Tuhan dalam hatimu. Engkau usah lihat orang lain. Engkau usah lihat kanan kirimu. Engkau saja sama Tuhan beracara. Bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Aku seringkali melakukan ini itu yang kelihatannya rohani, tapi aku menghindari Engkau. Aku gak punya relasi sama Engkau. Aku bertobat Tuhan karena aku tahu betapa aku dalam sudah jatuh. Dan pagi hari ini bangun kembali relasimu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, pribadi demi pribadi. Pribadi demi pribadi. Ngomong sama Tuhan. Minta kembali hubungan itu dipulihkan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bertobat. Bahkan mungkin seringkali berkat itu menjadi yang utama, bukan lagi Tuhan. Minta ampun juga sama Tuhan. Seringkali pemberian itu merupakan hati kita sama Tuhan. Pagi hari ini bertobat gitu sama Tuhan. Minta ngomong sama Tuhan. Minta relasi itu dikembalikan, dipulihkan kembali. Miliki lagi kasih yang semula. Kasih yang menjadikan Yesus poros utama. Kasih yang menjadikan Yesus segala-galanya. Kasih yang menjadikan Yesus tempatmu bergantung penuh. Mulai tinggalkan identitasmu yang mempertahankan itu. Mulai tinggalkan kenyamananmu. Mulai tinggalkan sumber amanmu, pangkatmu, jabatanmu, tinggalkan. Di tempat ini kau harus belajar. Saat ini kau harus mulai belajar. Jadikan Tuhan yang utama. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir. Amin. Yes. Kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jemaat Tuhan, kau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.
Katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. kepala kita, tanda kita kagum dan hormat. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah bukti kasihnya kepada kita dan bukti kehadirannya untuk menjalin relasi hubungan dengan kita? Mari kita makan bersama-sama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan. Angkat tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan agar relasi kita dengan Bapa dipulihkan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Dari hatimu yang paling dalam ngomong terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan terima kasih. Angkat suara lu, katakan terima kasih. Suaramu. pagi hari ini tubuh dan darah-Mu yang membuat relasi kami dengan Bapa dapat dipulihkan. Itulah yang kami peringati pagi hari ini Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati kami, mengubahkan hati kami, sehingga kami tidak hanya melakukan ketaatan, melakukan pelayanan, melakukan segala hal rohani. Kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah pusat hidup kami, sehingga kami yakin dan percaya biarlah kasih itu mengalir, memancar keluar.
dan kami kembali disegarkan. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Engkau lakukan untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di saat kami belum layak, Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih buat segala apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, teguran-Mu kami terima dan kami rela hati. Dan pagi hari ini kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu, firman Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Yakin dan percaya Engkau nyata dan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Seberapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Di bagian belakang kursi, di depan Bapak Ibu sekalian terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nanti untuk pemberian persembahan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan mengikuti arahan asyar kita. Boleh sama-sama kita angkat amplop persembahan kita siang hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya hati. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang tak tertandingi satu-satunya dalam hidup kami. Kami nyatakan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, karya-Mu besar bagi setiap kami Tuhan, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan kami. Bersama-sama yang sudah memberi kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Sambil bertepuk tangan. Katakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Yesus yang tidak tertandingi. Yesus Tuhan kami. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Yesus Tuhanlah Yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh Engkau tak tertandingi Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Sobat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Ibadah Raya Minggu diadakan Doa sebanyak 3 sarapan pagi kali, bersama yaitu akan pukul 9 diadakan pagi, pada hari Sabtu, pukul setengah pukul 5 5 sore, pagi, dan bertempat pukul di 7 gereja. malam. Ibadah Bapak Ibu Raya yang jemaat pertama Tuhan dan juga yang dapat kedua menyaksikannya akan secara disertai online ibadah anak sekolah melalui minggu. live streaming YouTube Ibadah-ibadah GBI ini dapat Oikumene. disaksikan secara online melalui live Doa YouTube pelayan GBI dan puasa Oikumene. akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu. Sebagainya itu sudah akan normal kembali. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan sekali lagi silakan perhatikan grup yang ada, perhatikan Instagram story dari GBI sendiri agar kita tidak ketinggalan informasi ibadah-ibadah yang akan kita lakukan ke depannya. Informasi selanjutnya untuk jemaat-jemaat Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita di tempat ini. Terkhusus untuk youth di sini sudah 3 tahun, nanti tanggal 4, nanti tanggal 5 boleh tepuk tangannya dulu jemaat Tuhan. Haleluya, sudah 3 tahun berjalan dan kita akan adakan dalam waktu dekat ada event untuk ulang tahun Gold CC sendiri. Nah, kami panitia-panitia di tempat ini membuka janji iman untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ingin mendukung kami dalam menyukseskan nantinya ulang tahun Gold CC ini. Kita akan adakan di awal Maret jika Tuhan berkenan, dan sekarang ini kami panitia-panitia di tempat ini sedang berusaha mengumpulkan dana. Jika dari jemaat-jemaat Tuhan ingin mendukung lewat janji iman mungkin atau basar. Nah ini dia yang di belakang saya luar biasa sangat enak. Ini real sepertinya agak fake sedikit ya. Tapi rasanya tidak fake. Karena ini dia chefnya luar biasa. Boleh tepuk tangannya jemaat Tuhan. Haleluya. Minggu ini kami mengadakan basar ayam kecap dan ini yang paling enak ini, babi kecap. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mau, kayaknya minggu ini perlu ini yang kecap-kecap. Silakan nanti mendaftarkan diri ke teman-teman panitia untuk memesan basar di belakang ini. Karena hujan, panitia juga di sini sangat memperdulikan jemaat-jemaat Tuhan. Karena hujan pulang, aduh susah mau keluar makan. Di bawah tersedia Brenebon. Jadi jemaat-jemaat Tuhan tidak perlu lagi pesan Grab, cari mau makan apa ya, tinggal masak nasi, beli Brenebon di bawah, luar biasa itu harganya berapa? Brenebon di bawah? 50.000, luar biasa, rasanya dijamin enak pasti, karena ini lagi chefnya, jadi nanti kalau ada komplain silakan, tidak saudara. Kita hanya bercanda, jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pusing mau makan apa pulang nanti, silakan beli Brenebon yang luar biasa enaknya di bawah, agar tidak pusing-pusing lagi sampai di rumah. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Karena ini awal bulan seperti biasa yang kita lakukan, mumpung masih hujan, jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan 2 boleh maju ke depan. Ada hadiahnya. Hadiahnya yang luar biasa. Ya, jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Februari yang namanya Febrianto. Siapa gitu ya maju ke depan, kita akan doakan dan akan menerima souvenir cantik dari gereja. Silakan, jangan takut. Ayo maju aja berdiri nanti akan ya maju silakan. Ada lagi yang baru pertama kali hadir juga silakan maju. Nah, kalau sudah maju satu, maju yang lain. Ya, efek domino ya. Nah, silakan. Ya, ada lagi yang bulan Februari. Ada? Silakan. Oh, Opa juga. Opa juga. Ada lagi? Ada lagi yang bulan Februari? Oke. Sedang ada. Baik, kita angkat tangan kita arahkan kepada jemaat kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami juga berterima kasih buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan di masa mudanya Engkau pakai mereka menjadi alat bagi kerajaan Allah. Dimanapun mereka berada berkat Tuhan. Dan anugerah Tuhan mengalir berjalan di depan mereka. Kamu yakin dan percaya biar dalam pekerjaan, dalam kuliah. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Berkati juga Opa dalam masa tuanya. Biar pakai Tuhan. Anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Tuhan pakai Opa terus dalam masa tuanya menjadi teladan. Buat kami semua orang-orang muda di tempat ini. Dan biar dia usia yang baru ini.
anugerah dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia yang layak terima pujian kita, Dia yang layak terima sembah kita. Yesus Tuhan kita namanya. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima puji, Bagimu pujian kami Tuhan, bagimu sembah kami Bapa, bagimu segala kemuliaan Tuhan. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari dengan tangan yang terangkat, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Kau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. mari lebih tinggi lagi, naikkan doamu kepada Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala, Kau yang layak. Raja di atas segala Raja. Hanya kepadamulah Bapa di dalam sorga yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Teristimewa Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah datang menegur kami kembali. Untuk kami mau kembali Tuhan, kepada Tuhan, dalam ajaran-Mu Tuhan, yang penuh kasih, yang penuh Tuhan dedikasi untuk kami mau kembali kepada Tuhan kehidupan kami yang semula Tuhan. Tuhan ampunilah kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami telah lakukan, baik itu sengaja atau tidak disengaja, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampunilah kami, karena Engkau yang melihat hati kami dan tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang dapat membangkitkan kami kembali untuk mengingat kami Tuhan kembali bertobat untuk mau melakukan apa yang selama ini yang telah hilang dari dalam hidup kami. Kami mau kembali ya Bapa. Olehnya teguhkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara
Roh Kudus yang terus mengingatkan kami kembali ya Bapa. Dan biarlah hidup ini Tuhan dapat Tuhan benar-benar hanya mengagungkan dan memuliakan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu yang Kau telah percayakan dalam penyampaian isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau urapi Tuhan kembali hamba-Mu. Biarlah pengurapan dan singkapkanlah setiap apa yang Kau kehendaki agar hamba-Mu dapat menyampaikan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri hamba-Mu yang ia akan memberitakan Tuhan. Olehnya ya Bapa, mampukan hamba-Mu. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan-urapan yang baru. Agar setiap kalimat, ada setiap benih firman-Mu, dimanapun dia berada menyampaikannya Tuhan, dapat memberkati bagi banyak orang. Teristimewa Tuhan jemaat yang ada di tempat ini. Kami mau bertumbuh dewasa, mengenal Engkau dan kami tetap kuat, teguh dan kokoh di dalam mengiring akan Engkau. Kami tidak akan diombang-ambingkan dengan keadaan yang akan menjatuhkan kami. Tetapi kami mau berdiri tegar karena Engkau ada bersama dengan kami dengan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat percaya juga Tuhan, keluarganya Engkau berkati. Anak istrinya Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Tuhan, di usia yang sudah lanjut Tuhan, Engkau tetap teguhkan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan terus menerus ya Bapa, agar di masa tuanya nama Tuhan sajalah yang tinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih saat ini juga Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di dalam kebutuhan-kebutuhan yang sangat Tuhan dominan dalam hidupnya. Tuhan kami berdoa bagi mamanya Yori dan Valeri yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Juga Tuhan adik kami Emi yang saat ini dalam proses Tuhan pemulihan di rumah sakit. Atau saudara-saudara kami yang kami tidak dapat sebut satu persatu yang saat ini menderita oleh sebab satu penyakit. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal ya Bapa. Kami percaya dan kami imani mujizat-Mu tetap ada. Olehnya Tuhan kami sehati meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam problem masalah apapun juga ya Bapa. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan solusinya, Engkau memberikan yang terbaik, dan biarlah semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami imani, kami percaya Tuhan. Bagi sidang jemaat yang hadir saat ini juga Tuhan, mereka juga akan membutuhkan mungkin dalam persoalan-persoalan hidup. Tuhan, jawabannya Engkau telah berikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami kembali membawa damai, sukacita daripada Allah. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga bermohon kepadamu, kiranya Tuhan, gereja-gereja yang ada di sekeliling kami Tuhan, di semua denominasi gereja yang saat ini Tuhan dalam Tuhan beribadah, Tuhan marilah Engkau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memakai hamba-hamba-Mu di dalam pelayanannya, dan Engkau memberkati agar Tuhan semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian juga pemerintah kami ya Bapa, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan selalu ditinggikan, nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, seluruh aktivitas kami hamba-Mu taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengambil alih, dan biarlah lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan bagi umat-umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang saat ini yang telah mengambil bahagian ya Bapa,
Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupnya. Engkau memberkati setiap aktivitas mereka dan setiap hasil yang diperolehnya. Nama Tuhan saja yang tinggikan, nama Tuhan yang permuliakan. Kami sangat yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Apapun yang kami buat, kerjakan di dalam setiap minggu ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati. Karena itulah iman kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Bapa di dalam surga. Inilah syukur kami yang dimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Dan saya tambahkan sedikit pengumuman, jangan lupa hari ini ada mesbah keluarga jam 7 malam di Pastori hari Selasa. Demikian saya tambahkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.